Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video tutorial ya. Kita akan membuat routing statik ya. Jadi untuk static routing itu ada dua ya, yaitu default routing dan static routing itu sendiri. Oke, di sini sudah ada soalnya, latihannya. Kita sediakan 3 buah router dengan tipe 1941, beri nama R1, R2, R3 ya. Oke ya, kita siapkan langsung saja. Untuk routernya kita pilih router 1941 sambil mencet kontrol ya. Kita pilih 3 buah router, kemudian langsung kita beri nama R1, R2, dan R3. Oke, setelah itu kemudian karena di sini portnya kita pakai SE00 dan 01, maka kita perlu tambahkan modul pada routernya ya. Oke, kita buka routernya. Untuk menambahkan modul seperti ini, kita buka routernya, kemudian kita matikan routernya. Nah, ini modulnya di sini ada banyak pilihan. Kita pilih HWIC2T ya. Di sini ada kabar serialnya. Kita letakkan di sebelah kanan ya. Kemudian kita nyalakan lagi. Nah, ulangi langkah tersebut di R2 dan R3 ya, sama ya. Kita pilih HWC2T, kemudian nyalain kembali. R3 juga sama, matiin, kemudian nyalain kembali. Oke, selanjutnya kita ambil satu buah PC dan satu unit ya, satu unit server ya. Sekali lagi kita rubah namanya sesuai dengan soal ya, server. Kemudian di sini adalah namanya PC. Oke, setelah semua perangkat sudah disiapkan, kemudian kita hubungkan masing-masing perangkat menggunakan kabel yang sesuai ya. Oke, media yang kita gunakan pertama adalah serial ya, pakai serial DCE. DCE dan DTE itu perbedaannya adalah pada saat mencet pertama ya. Kalau DCE itu nanti yang pertama kita pilih itu nanti akan muncul gambar jamnya ya, clock rate ini ya. Sedangkan kalau kabel DTE itu yang terakhir kita pencet nanti akan muncul gambar jamnya. Oke, untuk portnya kita pilih sesuai dengan soal di sini ya. Untuk portnya itu adalah SE00 plus 001 ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke serial 00 ke R3 ya. Kemudian kita pakai kabel strike. Untuk PC ke routernya kita pakai gigabit 00 sesuai soalnya. R3 juga sama. Oke, setelah sudah selesai semua, kemudian kita konfigurasi ya untuk R1, R2, R3 sesuai dengan soal di sini ya. Ada masing-masing alamat IP yang berbeda-beda. Nah, untuk mempercepat kita bisa pakai di sini saja langsung ya. Kita bikin yang R1 dulu. Oke ya, enable, kemudian configure terminal, terus kita langsung beri nama R1 ya, hostname R1. Ini saya singkat saja ya biar cepat di sini. Kemudian kita masuk ke interface ya, SE00. Nah, kita definisikan alamat IP-nya, yaitu IP pertama dari network 2.0 ya. Kemudian kita pilih subnet masknya prefix 30, 255, 252 ya terakhirnya. Oke, kemudian sudah selesai, kita lanjut ke clock rate-nya ya, sesuai dengan soal yang ada. Biasanya kalau di Cisco itu 64.000. Kemudian kita aktifkan ya, no shutdown artinya itu ya. Terus kemudian kita blok. Nah, kita copy di sini. Kemudian kita ganti ya, SE-nya ganti gigabit. Nah, pastikan setelah gigabit 0/0 ya, stripnya dihapus. Kemudian kita kasih 1.1 ini yang ke arah PC ya. Kemudian untuk subnet masknya kita kasih prefix 24, clock rate-nya nggak ada. Oke, setelah ini selesai, kemudian kita coba, kita copy ya, coba konfigurasi ke R1. Apakah masih ada error? Tidak ya. Pilih no, kemudian enter ya, ketik N ya.
Kemudian kita langsung pastekan di sini. Oke, tidak ada masalah ya, tidak ada yang error. Kita lanjut, berarti kita konfigurasi yang R3 dulu. Kenapa R3? Karena di sini portnya cuma 2 ya, jadi kita pakai R3 dulu. R2 nya kan nanti portnya di situ walaupun 2 tapi kan beda ya. Nah, kita coba di sini untuk SE00 sudah nggak ada, di sini adanya SE001. Kita rubah di sini SE01. Terus kemudian IP-nya ini 123 ya, berarti 3.2. IP terakhir dari network 3.0 3.2. Clock rate-nya nggak perlu, kita hapus. Kemudian gigabit 00 IP-nya di sini kita ganti 4 ya, 4.1. Nah, selesai ya. Oke, selanjutnya kita ke yang R2 ya. R2 di situ ada SE00 sama gigabit, gigabitnya nggak ada ya. Jadi ini kita ganti SE001 ya. 001 ini dari R1 ya. Jadi di sini kita ganti 2.2. 2.2. Kemudian subnet masknya prefix 30 ya, 252. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk R1 kita ganti ke 3 ya, ke arah R3 di sini. Oke, sudah selesai. Kemudian kita masukkan ini ke R2. No ya, enter. Kemudian paste, enter sampai tanda pagar. Di sini nggak ada yang error. Kita lanjut ke R3 ya. Oke, masuk ke CLI, pilih no, enter, kemudian kita pastekan ya. Nah, sudah nggak ada yang error ya. Oke, lanjut kita konfigurasi ke server. Di sini IP terakhir dari network 192.168.4 ya, 4254, karena prefixnya prefix 24 ya. Jumlah host yang bisa kita pakai adalah 254. IP default gateway di sini adalah IP yang ada di router ya, 4.1 yang di gigabit 00. Oke, kita lanjut konfigurasi untuk yang PC. Kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1. Sama prefixnya prefix 24, jadi kita pakai 254. Kemudian sama IP default gateway IP yang ada di gigabit 00 di R1 ya, 1.1. Oke, setelah kita selesai, kita coba langsung tes koneksi ya. Kita ping ke server 192.4.254. Nah, di sini keterangan ada destination host eligible, berarti karena belum kita routing ya. Nah, kita saat ini kita akan belajar untuk routing, default routing. Maka kita tambahkan di sini konfigurasinya ya. Jadi untuk default routing itu adalah bukan default routing, untuk static routing ya. Maaf, static routing itu adalah yang kita routing adalah network yang tidak nempel pada router yang kita routing. Yang nggak nempel ya. Jadi kan misalnya contoh di R1, berarti yang nggak nempel adalah di network 3 dan network 4. Contohnya seperti itu. Berarti kita routing di sini, kita exit dulu, kemudian IP route. Jadi IP network tujuan ya, tujuannya di 3 sama 4 ya. 192.168.3.0, kemudian subnet masknya 255 255 255 252. Setelah itu kemudian exit interface yang di sini ya. Jadi kalau dari R1 berarti kita ke arah sini, yaitu 192.168.2.2. Nah, ini kita copy karena kita mau menuju yang network berikutnya ya, yang di sini yang 4. Nah, kita ganti 4. Kemudian kita ganti di sini subnet masknya prefix 24. Nah, untuk IP next hop-nya sama ya. Oke, kita copy lagi, kemudian yang di R3 juga sama ya. Nah, kita tinggal ganti ininya saja. Nah, kita ganti untuk
yang di R3 yang nggak nempel adalah di network 2 dan network 1 ya. Jadi kita ganti di sini network 2 sama network 1. Terus kemudian di sini untuk IP next hop-nya ada di R2 ya di sini ya. Berarti di sini kita masukkan 3.1. Sama yang satunya juga sama 3.1. Oke. Kemudian kita pastekan lagi ke sini ya. Tadi kan masih ngopi ya. Nah, di sini di R2 yang tidak nempel itu adalah yang di network 1 dan network 4 ya. Kita masukkan di sini network 1 dan network 4. Nah, ini prefixnya sama, prefix 24 semua. Oke, untuk exit interface atau IP next hop-nya ini beda ya. Kalau menuju ke network 1 berarti 2.1 di sini. Yang ada di R1 ya. Kemudian untuk yang di menuju ke network 4 itu adalah yang di router 3 ya, R3 SE001, IP-nya berapa di situ ya. Itu IP-nya 3.2 ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita kopikan ini tadi R2 ya. Kita masukkan ke R2. Nah, kita paste, enter. Lanjut ke R3, kita copy juga di sini. Kemudian kita pastekan ke sini. Pastikan di pagar ya, tandanya di pagar sini baru kita pastekan. Ya sorry ya, ngopinya kebanyakan ya. Harusnya cukup yang di routing saja ya. Jadi jangan nggak usah semua, cukup yang di sini saja. Tadi yang saya copy terlalu kebanyakan ya. Oh, ini tadi udah ya R2 ya. Berarti yang R3 yang belum ya, kita masukkan jangan semua, sini aja dulu ya. Oke, kita masukkan R3 sudah, R2 sudah. Oh, yang belum R1 ya. Oke, kita masukkan R1 nya, kita masukkan R1, paste. Nah, untuk memastikan konfigurasinya sudah berhasil, ini kita pencet Ctrl Z ya, nanti akan masuk ke Privilege Access Mode. Kemudian kita tampilkan Show IP Route untuk menampilkan konfigurasi dari routing ya. Nah, sini sudah muncul simbol S ya, berarti di sini static routingnya sudah terkonfigurasi dengan baik. Oke, kita coba cek koneksi kembali. Nah, kita coba. Pertama biasanya dia request timeout, kemudian selanjutnya harusnya reply ya. Nah, seperti ini TTL ya. Berarti ini sudah berhasil. Jadi untuk bedanya default routing dengan static routing itu IP networknya belum ditentukan untuk static routing, sedangkan default routing itu belum ditentukan ya, alamat IP network subnet busnya. Kalau IP next hop sama ya, sedangkan static routing itu sudah terdefinisikan, sudah pasti ya. Jadi yang router yang atau IP network yang tidak nempel pada router yang kita routing itu yang kita masukkan. Ini sudah berhasil. Oke, mungkin sekian untuk tutorial kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.